Setiap pagi, sejak kedai kopinya buka 3 bulan lalu, dia selalu datang tepat pukul 6. Pria dengan mata sedih yang memesan kopi hitam dan duduk di sudut, bukan untuk menikmati minumannya, tapi untuk menatapnya. Dan pagi ini, untuk pertama kalinya, Rania menyadari betapa tubuhnya bereaksi terhadap tatapan itu. Fajar masih samar ketika Rania membuka kunci Rindu Kopi, kedai kecilnya yang menjadi pelabuhan bagi kesendiriannya. Udara pagi yang sejuk menyapu ruangan sempit yang dihiasi foto-foto tua dan tanaman dalam pot. Namun, suasana tenang itu segera tergantikan oleh ritual paginya yang pertama, menggiling biji kopi pilihan. Aroma kasar kopi sangrai memenuhi setiap sudut ruangan, membangunkan indera dan kenangan. Saat tangannya yang ramping dengan cincin perak sederhana di jari manisnya membersihkan mesin espresso, dering bel pintu yang familiar membuat jantungnya berdebar tanpa alasan yang masuk akal. Dia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang masuk. Bayu, pria dengan jaket kulit usang dan mata yang menyimpan samudra kesedihan, telah tiba seperti biasa. Yang berbeda pagi ini adalah bagaimana tatapannya yang langsung menuju Rania terasa seperti sentuhan fisik. Sebuah pengakuan diam-diam yang menjalar hangat dari perutnya ke seluruh tubuhnya, membuat ujung jarinya gemetar ringan saat memegang handuk kecil. Kopi hitam biasa, Bu? Tanya Rania, berusaha keras menormalkan suaranya yang ingin sekali bergetar. Dia membalik badan, menghadapi pria yang kini berdiri di depan konter, tinggi tegap, dengan bayangan jenggot yang rapi menghiasi rahangnya yang kuat. Seperti biasa, jawab Bayu, suara seraknya yang khas seperti gula merah yang belum sepenuhnya larut, manis tapi masih tersisa butiran kasar kepahitan. Sebuah senyum kecil, hampir tak terlihat, mengangkat sudut bibirnya. Senyum yang tidak sampai menyentuh matanya yang tetap berenang dalam kedalaman misterius, tapi cukup untuk membuat garis wajahnya yang tegas terlihat lebih lembut, lebih mudah didekati. Saat Rania menyerahkan cangkir putih polos itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jari mereka bersentuhan. Bukan sekadar bersenggolan, tapi sebuah sentuhan yang disengaja, atau setidaknya, terasa sangat disengaja. Kulit telunjuk Bayu yang hangat menyentuh pergelangan tangan Rania yang lebih dingin. Itu hanya bertahan sepersedetik, tapi cukup untuk mengirimkan kejutan listrik kecil yang membuat Rania menarik tangannya dengan cepat, seolah tersengat sesuatu yang tak terlihat. Pipinya memerah. Bayu tidak berkata apa-apa, tapi matanya, matanya, menyala dengan pemahaman bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Sebuah percikan yang tak terduga di pagi buta. Dengan cangkir kopinya, Bayu menuju tahta tetapnya, kursi kayu di sudut paling redup, dekat jendela tempat dia bisa melihat jalanan perlahan bangun. Tapi pagi ini, Rania menyadari sesuatu yang berbeda dalam caranya memandang. Bukan lagi tatapan sekilas yang biasa, melainkan sebuah pengamatan yang penuh, menyeluruh, hampir posesif. Dia merasa seperti kupu-kupu yang ditancapkan di papan pengamatan. Setiap gerakannya, cara dia membungkuk untuk mengambil sendok yang jatuh, membentuk lekuk tubuh yang ramah, cara dia mengusap keringat di pelipis dengan punggung tangan, meninggalkan jejak kelembaban, bahkan cara dia menarik napas dalam-dalam saat lelah, semuanya ditangkap oleh mata Bayu yang tak pernah berkedip. Dan anehnya, di balik rasa malu yang mendidih, ada sebuah getaran baru yang menggema di dalam dirinya. Sebuah perasaan diidamkan, diinginkan, diperhatikan dengan intensitas yang membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya sejak lama. Dia merasa seperti wanita, bukan hanya seorang janda atau pemilik kedai. Selalu sibuk dari pagi, ya? Suara Bayu tiba-tiba memotong ruang hening yang hanya diisi desis mesin dan detak jantung Rania yang tak beraturan. Rania menoleh, terkejut. Ini pertama kalinya dia memulai percakapan di luar pesanan kopi rutin mereka. Bisnis kopi memang begitu, jawabnya, berusaha tenang sambil menyekat teko dengan handuk. Lebih baik sibuk daripada sepi. Bayu mengangguk pelan. Jari-jarinya yang panjang mengetuk-ngetuk meja kayu dengan ritme yang membuat Rania gugup. Kesepian itu tidak selalu buruk, ucapnya, suaranya lebih dalam dari biasanya. Tapi sibuk, itu bisa menjadi pelarian yang melelahkan. Kata-katanya menusuk tepat di sasaran, mengoyak lapisan pertahanan yang selama ini Rania bangun dengan susah payah. Dia terdiam sejenak, mencari kata-kata balasan yang tak kunjung datang. Bagaimana pria ini, yang hampir tak dikenalnya, bisa membaca pikirannya sejelas itu? Pagi berikutnya, Bayu datang dengan sesuatu di tangannya.
sebuah buku dengan sampul usang yang dijilid sederhana. Untuk kamu, katanya, menaruhnya di atas konter dengan gerakan hati-hati, seolah menyerahkan harta karun. Rania mengangkat alis, bingung. Dia mengambil buku itu. Judulnya sederhana, Lukisan Rindu. Sebuah novel tentang seorang pelukis yang kehilangan inspirasinya dan perlahan menemukannya kembali melalui pertemuan tak terduga. Ini, kenapa? Tanya Rania. Jari-jarinya membelai sampul buku yang sudah usang. Karena matamu, jawab Bayu dengan sederhana. Selalu mengatakan bahwa kamu butuh melarikan diri ke dunia lain selain kedai kopi ini. Dia pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan Rania dengan buku di tangan dan kebingungan yang mendalam di hati. Hadiah itu bukan barang mewah, bukan sesuatu yang mahal. Tapi itu adalah sesuatu yang personal, sesuatu yang menunjukkan bahwa dia benar-benar memperhatikan, benar-benar melihat melampaui senyuman pelayan yang selalu Rania kenakan. Buku itu terasa hangat, masih menyimpan sisa kehangatan tangan Bayu. Rania memegangnya erat-erat, merasakan sesuatu yang lama beku dalam dirinya mulai mencair. Ritual pagi mereka mulai berubah. Bukan lagi sekadar transaksi bisnis semata, melainkan sebuah tarian halus yang penuh makna. Rania memutuskan untuk tidak lagi hanya menjadi penerima pasif dari perhatian Bayu. Pagi itu, ketika Bayu seperti biasa memesan kopi hitamnya, Rania dengan sengaja menambahkan sentuhan kecil. Saat menyerahkan cangkir, jari-jarinya dengan lembut menyentuh pergelangan tangan Bayu sedikit lebih lama dari seharusnya. Kopi hitam saja setiap hari? Tanyanya. Suara berbinar dengan keberanian baru. Tidak takut hati jadi ikut hitam dan pahit. Bayu tertegun sejenak, alisnya yang tebas sedikit terangkat. Sebuah cahaya main-main muncul di matanya yang biasanya sedih. Dia mendekatkan diri ke konter, mengurangi jarak di antara mereka hingga Rania bisa mencium aroma sabun mandinya yang segar bercampur dengan wangi kopi. Mungkin, bisiknya dengan suara rendah yang hanya untuk Rania. Aku sedang menunggu seseorang yang bersedia mempermanisnya. Kata-katanya menggantung di udara antara mereka, manis dan menggoda. Rania merasa pipinya memerah, tapi kali ini dia tidak menunduk. Dia membiarkan senyum kecilnya berkembang. Sebuah penerimaan terhadap permainan mereka yang baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya diwarnai oleh permainan kata-kata yang penuh arti. Setiap pagi menjadi pertunjukan kecil di mana mereka saling menguji batas, saling mengusik dengan lembut. Ketika Bayu bertanya apakah Rania tidak bosan dengan rutinitas yang sama setiap hari, dia menjawab, rutinitas menjadi menarik ketika ada yang menantinya. Bayu membalas dengan senyuman yang membuat dada Rania berdebar. Aku setuju. Suatu pagi yang hujan, Bayu datang dengan rambut yang masih basah terkena rintikan hujan. Rania dengan spontan mengulurkan handuk kecil. Keringkan dulu sebelum duduk, katanya. Bayu menerima handuk itu, jari-jarinya sengaja menyentuh tangan Rania. Selalu penuh perhatian, gumannya sambil mengusap rambutnya yang basah. Rania tertawa kecil, hanya untuk pelanggan setia. Hanya untukku? Tanya Bayu, menatapnya langsung. Getaran dari pertanyaan itu terasa hingga ke ujung jari Rania. Setiap interaksi kecil mereka mulai terasa seperti benang-benang halus yang perlahan namun pasti menjalin jaring kedekatan yang semakin kuat dan sulit diputus. Suatu senja, ketika matahari mulai tenggelam dan memberikan cahaya keemasan melalui jendela kedai, Rania bersiap untuk menutup. Bayu, yang biasanya sudah pergi sebelum sore, masih duduk di sudutnya, memandangi hujan yang tiba-tiba turun dengan deras. Kamu tidak membawa payung? Tanya Rania, memutuskan keheningan yang nyaman di antara mereka. Bayu menggeleng, matanya masih tertuju pada tetesan hujan di jendela. Aku tidak memperkirakan akan hujan hari ini. Rania melihat ke arahnya, lalu ke hujan di luar, dan kembali ke Bayu. Ada pertarungan singkat dalam dirinya antara kewajaran dan keinginan. Akhirnya, dengan suara yang sedikit bergetar, dia berkata, "Kamu bisa menunggu di sini sampai hujan reda. Aku juga belum selesai membereskan beberapa hal." Ruangan yang biasanya ramai oleh pelanggan tiba-tiba terasa sangat kecil. Hanya ada mereka berdua, diiringi oleh simfoni rintik hujan yang menghantam atap seng dan kaca jendela. Udara terasa berat oleh sesuatu yang belum terucap, oleh kemungkinan-kemungkinan yang tiba-tiba terbentang di antara meja dan kursi kayu sederhana. "Biarkan aku membantumu," ucap Bayu tiba-tiba,
berdiri dan mulai mengangkat kursi yang masih terbalik di atas meja. Rania ingin menolak, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Mereka bekerja dalam keheningan yang tegang namun nyaman, bergerak di ruang sempit di antara meja-meja. Setiap kali mereka berpapasan, bahu mereka bersentuhan. Setiap kali Rania membungkuk untuk mengambil sesuatu dan Bayu kebetulan berada di dekatnya, aroma tubuhnya yang khas, campuran kopi, kulit, dan sesuatu yang sangat maskulin, memenuhi indera Rania. Saat mereka secara tidak sengaja terjebak di antara dua meja, dada Bayu hampir menempel pada punggung Rania. Dia bisa merasakan kehangatan tubuhnya melalui pakaian mereka. Napas Rania tersendat. Bayu tidak bergerak, membiarkan momen itu berlangsung, membiarkan ketegangan sensual yang alami dan tak terhindarkan itu mengisi ruang sempit di antara mereka. "Maaf," gumannya, suaranya lebih dalam dari biasanya, namun tidak berusaha menjauh. "Tidak apa," balas Rania, hampir tidak bersuara. Dia merasa seperti remaja yang pertama kali merasakan ketertarikan, gugup, bersemangat, dan sedikit takut. Setelah semua kursi sudah teratur dan lantai sudah disapu, mereka berdiri di dekat pintu, masih menunggu hujan mereda. Bayu bersandar di ambang pintu, memandangi Rania yang sedang melipat apronnya. "Mengapa kamu selalu datang ke sini, Bayu?" tanya Rania akhirnya, memberanikan diri untuk menanyakan pertanyaan yang telah lama mengganggu pikirannya. Bayu menoleh padanya. Mata mereka bertemu dalam cahaya senja yang redup. "Awalnya, mulainya perlahan, untuk kopinya. Kopimu memang enak, tapi..." Dia jeda, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Tapi sekarang aku datang untuk kehangatan yang kurasakan di tempat ini. Untuk kedamaian yang kutemukan dalam senyummu yang selalu sedikit sedih." Jawabannya begitu jujur dan telanjang, membuat Rania kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa menatap Bayu, merasakan kebenaran dalam kata-katanya yang menyentuh bagian terdalam dirinya. Dalam keheningan yang menyusul, hanya diisi oleh suara hujan yang mulai mereda, Rania menyadari bahwa mereka tidak lagi hanya sekedar pemilik kedai dan pelanggan. Mereka adalah dua orang yang kesepian, secara tidak sengaja menemukan pelabuhan satu sama lain di tengah rutinitas pagi yang sederhana. Hujan telah berubah menjadi rintik-rintik halus ketika Bayu akhirnya memecah keheningan yang syarat makna antara mereka. "Mantan suamimu," ujarnya dengan hati-hati, seolah melangkah di atas kaca. "Dia orang yang beruntung pernah memilikimu." Rania menghela napas, matanya menerawang keluar jendela yang masih berembun. "Dia pergi terlalu cepat," bisiknya, suara serak oleh kenangan yang masih perih. "Terkadang aku merasa seperti separuh diriku ikut pergi bersamanya. Yang tersisa hanyalah rutinitas dan kenangan." Bayu mengangguk pelan, matanya penuh pengertian yang dalam. "Kenangan itu penting," katanya, suaranya lembut tapi tegas. "Tapi hidup harus terus berjalan. Dan terkadang..." Dia berhenti sejenak, mendekati Rania selangkah lagi. Hidup memberikan kejutan kedua pada mereka yang berani menerimanya. Kata-katanya menggantung di udara lembab, penuh dengan janji dan harapan yang selama ini Rania kubur dalam-dalam. Dalam jarak yang sekarang hanya terpisah beberapa inci itu, dia bisa melihat dengan jelas setiap detail wajah Bayu. Garis-garis halus di sudut matanya yang bercerita tentang kesedihan yang pernah dialami, bayangan jenggot di rahangnya yang kuat, dan bagaimana matanya yang biasanya berawan kini jernih memantulkan bayangannya sendiri. Tanpa disadari, tangan Rania telah bergerak sendiri. Seolah ditarik oleh magnet yang tak terlihat, tangannya yang sedikit gemetar terangkat, dan telapaknya yang hangat menyentuh pipi Bayu. Kulitnya terasa kasar namun hangat, hidup. Bayu menutup matanya. Wajahnya menyentuh sentuhan Rania seperti bunga yang mencari matahari. Sebuah desahan panjang keluar dari bibirnya, melepaskan beban yang telah dipikulnya terlalu lama. "Rania," gumannya, suaranya berat oleh emosi yang tertahan. "Aku sudah lama tidak merasakan ini." "Apa?" bisik Rania, hampir tidak bersuara, jempolnya dengan lembut mengusap tulang pipi Bayu. "Perasaan ini," jawab Bayu, membuka matanya. "Perasaan ingin benar-benar dekat dengan seseorang. Ingin mengenal setiap cerita di balik senyumannya. Ingin..." Dia berhenti, menelan ludah, menyentuhnya dan merasa bahwa ini adalah tempat yang seharusnya. Tangannya yang besar dan hangat naik,
menutupi tangan Rania yang masih menempel di pipinya. Sentuhannya begitu pasti, begitu benar. Seolah selama ini tangan mereka diciptakan untuk saling bersatu seperti ini. Rania merasakan getaran yang dalam dari sentuhan itu, sebuah getaran yang berbicara langsung ke jiwanya, melewati semua pertahanan dan ketakutan yang selama ini dia bangun. Mereka tidak berciuman. Bibir mereka hanya terpisah beberapa sentimeter, tapi keintiman yang mereka bagi saat ini terasa lebih dalam, lebih berarti dari sekadar ciuman apapun. Di ruangan yang hampir gelap, dengan hanya cahaya senja yang tersisa menerobos melalui jendela berembun, mereka berdiri terhubung melalui sentuhan sederhana namun penuh arti. Bayu menundukkan kepalanya hingga dahi mereka bersentuhan. Napas mereka bercampur, menciptakan ruang privat mereka sendiri, sebuah gelembung yang melindungi mereka dari dunia luar, dari kenangan pahit, dari segala keraguan. Kita berdua terluka, bisik Rania, matanya berkaca-kaca. Mungkin, jawab Bayu dengan suara yang dalam dan bergetar, luka kita cocok untuk saling menyembuhkan. Seperti dua bagian puzzle yang rusak, tapi ketika disatukan, menjadi sesuatu yang utuh lagi. Dalam keheningan yang menyusul, Rania merasakan sesuatu yang lama mati dalam dirinya mulai bangkit, bukan sekadar gairah fisik, tapi sebuah kebutuhan yang lebih mendalam untuk terhubung, untuk dipahami, untuk dicintai lagi. Dan yang lebih penting, untuk mencintai lagi. Ketika hujan benar-benar reda, meninggalkan genangan air yang berkilau di jalanan yang mulai diterangi lampu jalan, Bayu perlahan melepaskan genggamannya pada tangan Rania. Aku harus pergi, katanya, tapi matanya mengatakan sesuatu yang sangat berbeda, bahwa dia ingin tinggal, bahwa perpisahan ini terasa terlalu cepat. Rania mengangguk, memahami. Besok pagi? Tanyanya, berharap suaranya tidak terdengar terlalu bersemangat. Seperti biasa, janji Bayu, senyum kecil muncul di bibirnya. Tapi kali ini, tambahnya sambil menoleh di ambang pintu, bukan untuk kopinya. Senyum mereka bertemu. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa sesuatu telah berubah selamanya antara mereka. Saat pintu tertutup perlahan, Rania bersandar di konter, tangannya masih merasakan kehangatan sentuhan Bayu, hidungnya masih mencium aromanya yang khas, dan hatinya berdebar dengan irama baru yang penuh harapan. Keesokan paginya, ketika Bayu masuk ke kedai, suasana terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya dingin dan biasa saja, kini terasa hangat dan penuh antisipasi. Rania sudah menyiapkan 2 cangkir kopi, satu hitam pekat seperti biasa, dan satu lagi dengan sedikit gula dan krim yang dia tahu akan disukai Bayu. Kupikir mungkin hari ini kita coba sesuatu yang berbeda, kata Rania, menyerahkan cangkir yang manis kepada Bayu dengan senyum yang cerah. Bayu menerimanya, jari-jarinya sengaja menyentuh Rania lebih lama dari yang diperlukan. Dia mencicipi kopinya, dan matanya berbinar. Ini enak, pujinya. Aku suka perubahan, tambahnya, menatap Rania dalam-dalam, terutama yang darimu. Pagi itu, mereka tidak hanya berbagi kopi, tetapi juga cerita-cerita kecil tentang hidup mereka. Bayu bercerita tentang pekerjaannya sebagai arsitek yang kadang membuatnya frustasi, tentang bagaimana dia menemukan kedai Rania di tengah pencariannya akan kedamaian. Rania berbagi tentang mimpinya untuk memperluas kedai, tentang resep kopi spesial yang ingin dia coba. Setiap kata yang diucapkan, setiap tawa yang dibagikan, semakin mengukir jalan menuju kedekatan yang lebih dalam. Dan ketika Bayu akhirnya pergi, Rania menyadari bahwa untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, dia tidak merasa sendirian. Minggu-minggu berikutnya mengukir pola baru dalam hubungan mereka, sebuah tarian perlahan yang penuh dengan momen-momen kecil yang sensual dan bermakna. Setiap pagi menjadi semacam ritual suci yang mereka nantikan. Ketika Rania menyerahkan cangkir kopi kepada Bayu, sentuhan tangan mereka yang disengaja telah berubah menjadi semacam bahasa rahasia. Sebuah cara untuk mengatakan, aku merindukanmu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Senyuman mereka pun mulai berbicara lebih dari sekadar sapaan biasa. Ada sebuah keintiman yang tumbuh di balik setiap pandangan mata yang bertahan sedikit lebih lama dari seharusnya. Suatu pagi, Bayu datang dengan mata yang lebih cerah dari biasanya. Seolah-olah awan kelam yang biasanya menyelimuti wajahnya telah tersibak. Aku sudah bisa tidur nyenyak lagi. Akunya saat Rania memberinya kopi spesial yang baru saja dia buat. Tangannya dengan sengaja membelai jari Rania saat menerima cangkir itu. Entah kenapa, sejak mulai rutin datang ke sini,
mimpi burukku berkurang. Rania tersenyum, membiarkan sentuhan itu berlangsung. Mungkin, katanya dengan suara lembut, karena sekarang kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian lagi. Kata-kata itu tergantung di antara mereka, mengakui sesuatu yang selama ini hanya tersirat. Hubungan mereka berkembang seperti proses menyeduh kopi manual. Perlahan, bertahap, membutuhkan kesabaran, namun menghasilkan sesuatu yang kaya rasa dan memuaskan. Setiap lapisan kepribadian mereka terbuka satu persatu, seperti aroma kopi yang terungkap sedikit demi sedikit saat air panas menyentuh bubuk kopi. Suatu sore, ketika kedai sudah sepi dan mereka duduk bersama di sudut favorit Bayu, dia tiba-tiba berkata, "Sewaktu pertama kali datang ke sini, aku hanya ingin menemukan tempat yang tenang untuk menghilangkan penat setelah pertemuan-pertemuan yang melelahkan." Matanya menatap Rania dengan intensitas yang membuatnya sulit bernapas. Tapi yang kutemukan. Dia berhenti, seolah mencari kata-kata yang tepat, adalah rumah. Kata itu menggema di dalam hati Rania, karena dia juga merasakan hal yang sama. Kehadiran Bayu telah mengubah kedainya yang sederhana menjadi sebuah tempat yang terasa seperti rumah. Sebuah tempat di mana dia tidak hanya merasa nyaman, tetapi juga dipahami dan diterima sepenuhnya. Dalam keheningan yang hangat itu, tangan mereka saling menemukan di atas meja kayu. Jari-jari mereka saling terkait dengan natural, seolah mereka telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Ketegangan sensual antara mereka tidak pernah benar-benar hilang, melainkan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Sebuah keintiman emosional yang justru terasa lebih menggairahkan daripada sekadar ketertarikan fisik. Mereka tidak terburu-buru, menikmati setiap tahap pendekatan mereka seperti menikmati secangkir kopi spesial. Perlahan, dengan penuh penghargaan terhadap setiap nuansa rasa dan aroma. "Kamu tahu," bisik Bayu suatu sore ketika mereka duduk bersama setelah kedai tutup. Cahaya lampu jalan menerobos melalui jendela dan menerangi profil wajahnya. "Aku merasa seperti remaja lagi. Jantungku berdebar kencang setiap kali akan menemuimu, dan aku menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan apa yang akan kukatakan padamu." Rania tertawa. Suaranya bergetar oleh kegembiraan dan kelegaan. "Aku juga merasakan hal yang sama." Akunya tidak lagi malu mengungkapkan perasaannya. "Tapi ini lebih baik dari masa remaja." Dia berhenti, menatap mata Bayu yang penuh perhatian. "Karena sekarang kita tahu apa yang benar-benar kita inginkan, dan kita menghargainya lebih dalam." Cinta mereka tumbuh bukan dari gairah yang menggebu-gebu atau nafsu yang tak terbendung, melainkan dari kesepian yang saling melengkapi, dari pengertian yang dalam bahwa mereka berdua pernah terluka, dan sekarang menemukan cara untuk sembuh bersama. Di kedai kopi kecil itulah, di antara aroma biji kopi yang harum dan suara mesin espresso yang bersenandung, dua jiwa yang kesepian menemukan bahwa cinta bisa datang untuk kedua kalinya. Lebih dalam, lebih sabar, dan lebih berarti dari yang pertama. Suatu malam, ketika mereka berjalan beriringan meninggalkan kedai, bahu mereka saling bersentuhan dengan lembut. Bayu tiba-tiba berhenti, menarik Rania menghadapnya. "Aku tidak pernah berpikir akan menemukan ini lagi," katanya, suaranya bergetar oleh emosi. "Setelah istriku meninggalkanku, aku pikir ini sudah berakhir untukku." Rania mengangkat tangannya, menyentuh pipi Bayu. "Aku juga," bisiknya. "Tapi mungkin kita berdua salah." Dalam cahaya bulan yang pucat, mereka berdiri saling memandang, menyadari bahwa kadang-kadang, cinta terbaik datang setelah kita belajar untuk mencintai lagi, pelan-pelan, dengan penuh kesadaran, dan dengan penghargaan yang lebih besar terhadap setiap momen. Dan ketika Bayu akhirnya mengucapkan, "Aku mencintaimu," untuk pertama kalinya, kata-kata itu tidak diucapkan dalam momen yang dramatis atau penuh gairah, melainkan di sebuah pagi yang biasa, di kedai yang hampir sepi, saat Rania sedang membersihkan mesin kopi. Dia datang dari belakang, melingkarkan tangannya di pinggang Rania, dan membisikkan 3 kata itu ke telinganya dengan suara yang dalam dan pasti. Rania berhenti bergerak, merasakan kata-kata itu meresap ke dalam dirinya seperti kopi pertama di pagi hari, menghangatkan, membangkitkan, dan menjadi awal yang sempurna untuk hari-hari mereka yang akan datang. Dia berbalik, tangannya yang masih basah memegangi lengan Bayu. "Aku tahu," jawabnya dengan suara bergetar, senyum kecil mengembang di bibirnya. "Sudah lama aku menunggu untuk mendengarnya, tapi aku juga sudah lama mengetahuinya." Di mata mereka, tercermin pemahaman bahwa kadang-kadang,
Cinta terbaik datang setelah kita belajar untuk mencintai lagi, pelan-pelan, seperti cara kopi melepaskan aromanya, alami dan penuh makna, tanpa paksaan, tanpa drama, hanya dua orang yang menemukan rumah di dalam pelukan satu sama lain. Dan ketika bibir mereka akhirnya bertemu dalam ciuman pertama yang lembut dan penuh janji, rasanya seperti kembali ke rumah setelah perjalanan yang sangat panjang. Sebuah kepastian bahwa inilah tempat yang seharusnya, inilah orang yang seharusnya, dan inilah cinta yang mereka tunggu-tunggu.